Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Nah, kawan Susi, saya pagi ini mau cari-cari hasil-hasil tangkapan nelayan pagi ini untuk kita makan siang dan sore. Karena mau ada tamu. Jadi saya mau lihat cumi-cumi, nanti mau lihat yang jaring untuk dapat ikan kamaloa, mungkin belanak juga. Nah, ini cuminya udah terendam, tapi ini baru tangkap tadi malam karena masih putih. Kalau sudah coklat biasanya sudah, salah. Kotor ini, Pak. Dapat banyak hari ini, pada nelayannya enggak? Banyak. Kalau cumi mah, kalau ikan nggak ada, Bu. Sok, itu mana pinjam keranjangnya dong, Pak, sini. Nah. Sekarang rame nggak selama masa pandemi ini? Alhamdulillah. Bisa hidup dayanya lumayan ya. Alhamdulillah. Nggak rungkad. Nggak rungkad katanya kawan Susi. Maksudnya rungkad itu bahasa Sunda, bangkrut bahasa Indonesianya. Gitu. Oke. Yang nimbang siapa ini? Ide ya tak? Iya, 2 kresek yang nggak terlalu ketekan. Nah, punya cumi-cumi cukup buat makan. Ini makan 2 hari, 3 hari kali sama semua teman dan tamu kita nanti. Nah, kawan Susi, kira-kira tadi obrolan saya dengan Pak nelayan ini sejak pandemik ini agak dibuka, PPKM-nya mulai diturunkan, wisatawan bisa datang lagi, nelayan tidak rungkad. Berapa kilo itu? 3,4, oke. Kilo meren, 4 on cai. Di diskon. 2,8 meren. 2,8. Ya. Ada aneh ya? Lain 3,4. Nya 24, nya 24 sama 28 jadinya 5 kilo 2 on. 5 kilo banyak. No 2 on cai. Baik hati Pak nelayan ini. Ada yang bayar, Pak? Ya, oke. Enggak, udah banyak. Oke, kawan Susi tadi ngobrol-ngobrol sama Pak nelayan. Mereka bakulnya, nanti kita lihat nelayannya di sebelah sana. Yuk kita jalan. Nah, kawan Susi tadi kita udah belanja cumi, sekarang tinggal cari ikan. Karena kalau cuma cumi aja ya centang namanya, jadi kita cari ikan sebentar. Cing Azmi coba di saya bener Bu Irma bukan, coba yuk kita lihat. Ibu, apa kabar? Lagi ngapain? Ini loh, saya lagi heran. Heran banget dengan para nelayan, Bu. Iya, Ibu nih kesini ngapain nih? Buru, Bu. Aku ingat Ibu nih kan ketua Persatuan Buruh Maritim dan Nelayan Indonesia. Bu, kita sekalian jadi narasumber aja gimana, Bu? Kita tanya aja sekalian dia buat isi hari ini. Ya, Ibu izin ya, Bu. Ibu boleh ya, Bu ya? Ini lo aja, Bu. Oke. Kita pasang telepon dulu ya, Bu. Oh, telepon Ibu. boleh. Ibu, ya. Ini lagi kebetulan ini ketemu Ibu ya.
Siap, Bu. Ya. Bu, ini ada pendapatannya nelayan ini segala macam ada. Ya. Yang sedih, kita lihat nih Bu. Dari sekian keranjang nanti, 3/4-nya tuh sampah. Ya makanya saya lihat ini apa namanya menjaring sampah, apa menjaring ikan gitu. Ya, Ibu kan pernah bicara, Jakarta pun akan tenggelam karena sampah. Karena sampah. Saya bisa bicara, Pangandaran pun akan tenggelam karena sampah. Nelayan pun nanti jaring dapatnya sampah, ikannya sedikit. Itu yang di sana yang dibuang awal aja udah segitu, Bu. Sampahnya. Tuh lihat tuh Ya, sampahnya ya, ya. tuh. Makanya Sekarang saya heran di ini sini kok ada begitu lagi. banyak sampah. Padahal ini ikan teri begini, aduh enaknya, Iya. Bu. Seger-seger lagi, Bu. Iya. Tapi sayang Nanti ya terinya banyak aku minta sampahnya. beli boleh, Kak? Iya. Bersih ya, dicuci. Ya. Ikan petek ini, Bu. Teri begini digoreng pakai telur, wah enak, atau dipepes, Enggak, Bu. tadi saya ngobrol Bu sama ya. ini apa para nelayan ini. Mereka itu sebenarnya enggak terlalu muluk-muluk keinginannya kepada pemerintah. Ya. Mereka hanya butuh mesin, bantuan mesin, kemudian tambang, cuma itu gitu loh. Susi Cek Ombak juga ada memberikan bantuan-bantuan, Betul, Bu. maksud saya Nah, untuk ini program yang pemerintah, harusnya segera iya, benar. Kalau dilaksanakan. Susi Cek Ombak ya sedikit lah, Bu, Karena saya bantunya. hari ini melihat dengan mata kepala Iya, sendiri kalau mereka faktanya nelayan jaringnya kita ke seperti tengah kan apa. beda, Bu, dapatnya. Iya. Ini kasihan kan, Bu, dapatnya ikan Iya. kecil lalu sampahnya ini loh minta Iya. ampun. Dan karena tidak ada tempat sampah dibuang lagi ke laut, nanti balik lagi. Ke sini. Jangan dibuang lagi ke laut. Dibakar di mana? Iya, itu tuh Bu Ya di dikumpulin situ di sana. sebelum Bu. kamu bakar, ombak datang. Berangkat lagi ke sana bagaimana? Iya. Iya, tapi nanti kalau ombak siang datang belum dibakar, ke bawah lagi ke laut. Ditaruh sini saja supaya nggak kena. Bu, mungkin ini nanti saya bisa Iya, sampein tapi ke itu- Ibu Siti Nurbaya Iya. agar bisa ditaruh satu kotak sampah besar Satu kotak ini. sampah besar di bawah Supaya ya. nanti apa namanya nelayan nggak kesulitan Bu, coba, Bu, bawa kalau sampahnya. begitu, coba, Bu, Iya. ampun deh, Bu. La Nanti ilaha kalau illallah. gelombang datang balik terus? lagi ke laut. Ya. Ya. Ini apa dari sampah pakai itu yang plastik itu, tapi kan kita nggak muat. Terkadang Itu tambah Ya, begitu banyak. segitu banyak pakai plastik ya Mak. Nelayannya juga Iya. harus keluar uang lagi. Kalau gitu nanti kita jemput Pak JJ aja, Bu, bukan anggota dewan. Iya. Kita harus Ibu kasih tahu. anggota dewan bisa suruh. Kita kasih Iya. tahu sama Pak Bupati ya, Bu, nanti Iya, tuh. oke, bikin Bu, tempat saya- itu ya. Dibawa deh Bu, saya Iya. nggak kenal sama orang-orang sini. Ini kebetulan Ibu lagi terinya main. nanti ya buat saya Pangandaran ya. kok Makasih tiba-tiba. banyak. Kawan Susi coba lihat Iya. tuh sampahnya di bawah, di atas, Gila ya, sini. sampai seperti Tuh. ini. Bahwa ini sampah ini datangnya dari sana, dari Muara yang sana, kemudian jalan ke lari ke sini. Ini sebenarnya bukan sampah di sini, tapi sampah di sana yang lari bawa ke sini. Tapi kalau setiap kali mereka jaring yang dibawa hanya sampah seperti ini kan juga Ya, kasihan. jadi ini sampah dari banyak tempat, Bu. Muara-muara sana, dari Segara Anakan, dari Cikidang, dari Ciletik. Lalu juga mungkin ada sampah rumah tangga yang Ya. sepanjang muara, sepanjang sungai. Tapi memang kawan Susi, kalau Anda wisatawan mengunjungi pantai, Anda kan sukanya pantai yang bersih. Ya jangan menyampah dong. Ya nggak, Bu? Ya, ini juga menjadi kewajiban Menteri Kelautan dan sekaligus juga Menteri Lingkungan Hidup untuk bisa datang ke sini melihat faktanya di Wah, sini, seneng kemudian kalau Bu Irma mencarikan undang solusi mereka ini. untuk semua, untuk seluruh pantai Pangandaran yang sebenarnya cantik ini Cantik, dan ya, menjadi bisa bersih. maslahat bagi masyarakat agar masyarakat bisa menjaring ikan dan tidak menjaring sampah lagi seperti ini. Bersih Nanti ya, saya Bu, akan ya. coba bicara sama beliau-beliau supaya ini menjadi perhatian lah. Ya. Ini sampah ini luar biasa. Bagaimana kotor. mereka masih harus kerja hanya Iya. untuk membersihkan, Untuk membersihkan ikan dari sampah. sampah. Yang mana banyak sampahnya daripada Daripada ikannya. ikannya.
Ini saya lihat dengan mata kepala loh ini. Ya. Baru tahu saya bagaimana nelayan kita berperang melawan sampah sekaligus Ya. juga mencari nafkah di sini. Atur nuhun, Bi. Ya, Terima mangga. kasih. Bu Irma sudah lihat di Ya. hilir. Ah, Kita ke hulu, ke muara. ke hulu ke muara. Nanti kita lihat perahu lagi. ke ujung. Ya. Nanti Ibu lihat bagaimana rumah tangga membuang sampahnya Sampah. ke sungai, lalu nyampe ke sini. Masuk. Supaya Oke. nanti Ibu bisa sampaikan ke Jakarta. Ya. Penanganannya jangan cuma Harus di hilir, seperti tapi apa? dari hulu sampai ke hilir. Gitu. Iya, Bu. Baik. Nah, kawan Susi, tetap di Susi CO, Mbak. Ke laut saja. Ayo kita jalan ikut Ibu. Makanya saya ngefan Ibu gitu loh. Ibu idola saya. Jadi susah ngomongnya ya. We kind of represent. Nah, kawan Susi, saya masih bersama dengan Bu Irma Caniago di Muara Ciletik. Tadi kita sudah ngobrol sama para nelayan nih. Saya dengarkan Ibu nih aktif di Solidaritas Buruh Maritim dan Nelayan Nelayan Indonesia. Ibu bangun tahun berapa nih, Bu? Saya nggak membangun SBMNI. Oke. Suatu hari saya diminta untuk menjadi majelis pimpinan organisasi. Nah, Oke. setelah itu berkembang, kemudian saya pegang menjadi ketua umumnya. Oke. Dan sekarang bukan saya lagi karena saya sudah di DPR, Iya. tapi saya masih menjadi penasehat di sana Luar di biasa. SBMNI. Ibu Irma Suryani Caniago ini selalu menarik perhatian saya sebagai bukan pengamat politis. Jadi kadang-kadang cuma senang Saya aktivis, nonton, Bu. Saya ngintip-ngintip. Kalau merhatiin Ibu di TV, apalagi berdebat gitu ya. Terus kemudian dengan Pak Fadlizon, yang saya pikir dua-dua Ibu dan beliau punya background knowledge yang luar biasa. Gimana gitu. Dan Terima saya lihat kasih. perempuan. And I wish you will be in the front, make a change gitu. Mungkin boleh cerita, Bu, lihat situasi sekarang ini bagaimana dengan pandemik dari kacamata politik, atau juga mungkin saya dengar Ibu juga kemarin selamat nih baru diangkat jadi komisaris Pelindo ya, Pelindo Ibu. ya, Bu. Nah, Ya sebenarnya politik itu seni, Bu ya, seni. it's an art, Karena oke. ya banyak orang takut dengan politik karena orang hanya berpikir dari satu sudut pandang saja. Politik itu kan ada politik praktis, ada politik etis. Oke. Nah, kadang-kadang banyak politisi yang tidak bisa menempatkan kapan dia harus menggunakan politik praktis dan kapan dia harus menggunakan politik etis. Rata-rata politisi sekarang itu kebanyakan menggunakan Praktis. politik praktis. Kalau praktis itu hanya taktikal aja, jadi Ya. kepentingan doang gitu ya, Bu. Betul, Wah. betul. Jadi kepentingan rakyat yang harusnya di atas kepentingan partai politik itu nggak berjalan. DPR itu rusak namanya di publik. Publik selalu menganalogikan bahwa DPR itu adalah badut-badut politik karena yang digunakan melulu politik praktis. Oke, jadi kayak kadang-kadang kalian tuh mewakili siapa gitu loh dipertanyakan. Ya. Nah, kawan Susi, itulah pentingnya wanita. Saya pikir perempuan lebih punya sisi estetika ya, Bu ya. Ada yang mengatakan begini kepada saya, Bu Irma itu bukan politisi, Bu Irma itu aktivis. Padahal Bu Irma itu politisi, nggak boleh lagi berpikir sebagai LSM. Kita kayak ada kesamaan, Bu. Katanya dulu saya waktu jabat menteri, pola pikir saya dalam kebijakan terlalu LSM lingkungan, LSM lingkungan, menjaga. Ya. Tapi anyway, itu kesamaan kita, makanya saya ngefan Ibu gitu loh. Saya Ibu idola saya. Jadi susah ngomongnya ya. We kind of represent. Seberapa urgen untuk perbaikan ini kehadiran wanita diperlukan dalam politik, Bu? Sangat urgent, Bu. Karena wanita itu istrimu, ibumu, adik perempuanmu Ya. bagi laki-laki. Oke. Artinya kepentingan politik perempuan itu adalah kepentingan politik laki-laki itu sendiri sebagai anak Ya. dari seorang perempuan, kan gitu. Nah. Makanya saya bilang cuma laki-laki bodoh ya yang tidak berpendidikan saja yang mau menempatkan perempuan pada posisi terdiskriminasi Ya. dengan segala yang ibu miliki. Kalah nggak ibu dengan laki-laki? Enggak, menurut saya.
luar biasa menurut Saya saya. tidak pernah merasa berbeda atau under di bawah mereka, tidak Iya. pernah merasa begitu. Dan saya lihat itu yang ada di Ibu. Kalau menurut Ibu, bagaimana cara kita untuk mengundang lebih banyak wanita terjun ke politik, Bu? Iya, yang pertama memang Bu, teman-teman perempuan itu harus dilatih bagaimana bisa menggunakan public speaking yang baik. Ketika dia bicara, orang melihat dia cerdas, dia ngerti dengan persoalan. Maka saya selalu mengatakan bahwa partai politik harusnya memberikan diskursus saya pikir yang baik saat sekarang kepada ini parpol, politisi perempuan dan kepada publik. Parpol belum memberikan ruang space yang cukup untuk wanita Betul, tampil publik gitu, Ya. Bu. Tapi Bu, partai saya memberikan ruang yang sangat lebar kepada Oke. perempuan. Jadi Tapi- di Nasdem itu Bu, tidak ada perbedaan antara perempuan dan Oh iya, Bu laki-laki. Reri contohnya kan Iya. beliau sampai naik. Pak Surya Paloh mengatakan begini, bagi Nasdem gender itu sudah selesai, sudah nggak Oke. ada lagi di Nasdem. Ya, we should not supposed to talk Ya. about woman different than a man. Yes. Man supposed to be above woman. Harus selesai, ya betul. Nah, menurut Ibu, kalau ke depan ini kita bicara tentang people in power, seberapa besar posisi tawar wanita to be in power, Bu? Sangat besar sebenarnya. Sangat besar ya, Posisi Bu, ya. perempuan itu sangat besar ya. Position bargainnya besar. Hanya saja memang Ya. banyak perempuan Indonesia ini masih belum berani. Belum berani. Ya, belum berani Oke. terjun ke politik dan belum berani mengatakan bahwa ini gua loh gitu. Ini saya dan saya mampu. Itu belum banyak yang berani Belum bicara banyak. seperti itu. Nah, kawan Susi berbincang tentang politik, Bu Irma ini memang dari A sampai Z tahu semuanya. Nah, saya berdoa Ibu terus Amin. maju di DPR Insya Allah, maupun di insya Allah. peta nasional. Namun tadi kita kan ngobrol tentang sampah nih, Bu. Ya. Kita switch tadi politik terlalu berat, nanti ibu-ibu yang nonton Susi cek ombak ini ngebuh ngapain Bu Susi ini katanya. Nah, Iya, kita Bu. cerita tentang sampah, Bu. Sampah. Sampah ini menjadi persoalan dunia yang sangat berat. Ibu pernah statement juga Jakarta Ya. akan tenggelam. Nah, menurut Ibu apa yang harus dilakukan supaya ini tidak terjadi, Ibu? Saya pernah sama-sama teman-teman di di aktivis menghitung Ya. sampah rumah tangga di Jakarta itu, satu rumah tangga itu bisa 5 kilo per hari. Padahal Jakarta rumah 20 juta. Ya, bisa dikalikan itu. Makanya saya bilang bahwa Jakarta bisa tenggelam kalau pengelolaan sampahnya tidak baik. Nah, sekarang kita tidak bisa hanya memberikan edukasi kepada masyarakat untuk menggunakan sesuatu kan dari plastik misalnya, Ya, tapi ya. dari benda-benda yang bisa diurai oleh tanah misalnya Ya, seperti ya, itu. ya. Tapi kita juga butuh, Bu, kehadiran negara selain memberikan sosialisasi kepada masyarakat juga menyediakan fasilitasnya. Ya, ya, ya. Harus ada TPA, harus menyiapkan juga, Bu, peralatan-peralatan yang bisa digunakan masyarakat untuk mengolah sampah itu menjadi barang produktif. Atau mungkin swasta diundang untuk investasi di bidang penanggulangan sampah, Bu. Ya, kita ini kadang-kadang aneh, Bu. Untuk hal-hal sepenting itu kadang-kadang kita alergi dengan swasta. Padahal sebenarnya banyak negara-negara maju yang mau berinvestasi di Indonesia untuk pengelolaan sampah. Ya, cuma kenapa nggak jalan ya, Bu? Mungkin karena kalau itu dikelola asing nggak ada fee-nya kali, Bu. Maka Indonesia ini nggak pernah maju. Kalau pola pikirnya masih seperti itu. Saya kalau ngomong begini saya nggak peduli, Bu, ya. Saya dibilang terlalu keras, tapi saya orang yang sangat lembut dengan orang yang di bawah saya, yang harus saya lindungi.
Tapi saya boleh berdebat dengan orang yang setara dengan saya. Saya nggak boleh berdebat dengan orang yang di bawah saya. Ya saya tahu Ibu pernah marah-marah kayak gitu. Mungkin Ibu bisa sharing coba. Apa yang pernah membuat waktu dekat ini Ibu marah dengan keadaan gitu, Bu? Saya paling tidak suka dengan orang yang satu yang mengklaim sesuatu. Oke. Dan yang kedua, saya juga orang yang paling nggak suka dengan orang yang merasa bisa menghitam putihkan orang lain. Makanya siapapun yang menurut saya zalim terhadap rakyat kecil, pasti saya lawan, Bu. Memang kalau kita lihat perdebatan Ibu Irma ini kalau sudah seorang aktivis masuk dalam dunia politik, saya rasa warna aktivisnya tetap masih ada ya, Bu. Harus, ya? Bu. Ya, Kita Ibu, ini bagian dari orang-orang yang punya tanggung jawab moral untuk memberikan perspektif konstruktif kepada masyarakat bahwa ada banyak yang harus dirubah dari rakyat sendiri maupun dari pemerintah. Indonesia memang saya pikir Bu Irma, kawan Susi, kita semua harus mengerti bahwa kita memerlukan perubahan. Betul. Kalau kita mau terus maju ke depan, perubahan itu dibutuhkan untuk melanjutkan pembangunan. Tanpa itu kita pembangunannya sama, tidak akan berdampak apa-apa. Indonesia perlu anak-anak muda. Merekalah tokoh-tokoh muda yang memang bisa mudah merubah. Betul. Kita harus mengawal perubahan itu kan, Bu. Nah, kawan Susi, tadi kita berbincang tentang topik politik wanita, politik etis dan politik praktis yang saya pikir beliau sangat benar. Indonesia memerlukan estetika yang lebih baik. Manner is matter dalam dunia politik menjadi kebutuhan yang sangat-sangat penting. Kita akan temuin para nelayan tuh, Bu, yang dekat muara. Yang ngeluh tentang sampah, tentang coba dengar persoalan-persoalan hidup Dan mereka hari-hari. mereka memang harus didengar, Bu. Ya, mereka pasti bikin surprise kita. Kawan Susi, jangan kemana-mana, tetap di Susi Cek Ombak. Ke laut saja. Banyak orang mengatakan humor. Gimana sih kabupaten kok gelap? Bukan humor, Pak, rumor, Pak. Nah, kawan Susi, saya ajak Bu Irma nih untuk nemuin masyarakat di Muara. Yang mana mereka punya beberapa keluhan. Tapi jalan mau ke Muara ini, kita lihat tuh, Bu. Iya, sampah ya, Bu? Iya. Buang sampahnya masih belum pada tempatnya. Iya, cara buang ini sebetulnya kan solokan air. Iya. Kalau ini penuh oleh sampah, Pasti ngalir ke laut nih. iya, sampahnya ke laut dan bisa banjir mereka Betul, loh, Bu. betul. Sebelum mereka ini ke laut, apalagi kayak ini pakaian. Ini banyak sekali ya. Apakah mereka mau uruk atau mau apa? Tapi saya sih pikir kalau lihat seperti ini, Pemda dan beberapa instansi dari Pemerintah mungkin ya, pemerintah juga yang daerah terus. ya itu harus turun tangan. Harus aware Bu. lah ya, harus Seperti peduli. tadi itu kan, Iya. ya, kawan Susi. Saya yakin apa yang kita lihat tadi sambil jalan itu pasti terjadi di mana saja. Betul. Saya belum tahu Ibu berapa jauh kelilingnya, Ibu. Saya pernah lihat di Ancol tuh, Bu, sampah menggunung-gunung, Bu. Dan belum katanya malah ada yang import sampah. Itu juga saya pikir gila. Iya. Sampah sendiri aja sudah tidak Sampah keurus. plastik yang diimpor dari luar. Ya. Itu gila itu orang. Dan itu bisnis loh, Bu. Mereka cuma dump, dapat duit terus dibuang begitu saja. Iya, jadi Saya pikir itu rasa satu tanggung hal jawab yang moralnya terhadap di mana? negaranya nggak ada. Nggak ada sama sekali, Bu. Itu gila saya pikir. Nah, kita ngobrol dengan bapak-bapak Iya. sama ibu-ibu daerah yang tinggal di Muara sini. Nah, itu dia. Jadi ibu ini bukan cuman peduli dengan hasil laut, dengan laut, tapi dengan sampah-sampah yang mengotori Iya, laut pun karena- juga ibu peduli. Karena kalau tidak ramalan dunia itu kan 2035 atau 45, Bu. Iya, 2030 akan lebih banyak sampah plastik dibandingkan ikan. betul.
kabar Pak RT, bapak-bapak semua? Terima kasih. Apa kabarnya, semua sehat Pak? Pak RT yang mana ini? Oh, Pak RT yang muda. Tuh Bu, di daerah saja pimpinan sudah suksesi ke yang muda nih Bu. Iya, alhamdulillah. Nah, Pangkat estafet ya Bu ya. iya, tadi saya ajak Bu Irma jalan-jalan keliling. Kenal Bu Irma kan? Bu Irma Caniago. Beliau anggota DPR dari Nasdem. Ya, cerita-cerita ngobrol-ngobrol tentang sampah. Sampah, tapi kan banyak kan dari sungai yang sampai ke pantai di Jaring itu kan. Iya. Ini ceritanya gimana coba Pak RT? Ini kalau pembuangan sampah mungkin ya Bu, karena masyarakat belum ada, kalau di sini sih belum ada gerobak-gerobak yang suka ngangkut sampah ya Bu. Ya. Jadi wajar kalau masyarakat buang sampah agak sembarangan, mungkin ada di pinggir Jalan gitu. tadi ya, benar. Kenapa? Karena itu mungkin belum terpikirkan oleh Pemerintah desa, daerah, pemerintah. ya. Nah, jadi agak sembarangan lah masyarakat. Karena ada bantuan sih dari sekarang, udah ada dari bantuan dari mungkin kabupaten, tapi kan cuma armadanya cuma sedikit lah. Jadi kan ini khususnya apalagi ini pemukiman nelayan agak padat, jadi gerobaknya kayaknya kurang lah. Jadi perlu gerobak, apalagi Pak? Perlu gerobak, terus Bak penampungan sampah juga ya Pak ya. Bak penampungan sampah. penampungan sampah buat pembakaran itu kan enggak ada. Tapi ini kan sudah ada yang ngelola sampah kan, berarti sebagian sampah plastiknya Iya. tidak terlalu banyak karena terpakai. Tapi yang tidak dipakai mestinya jangan dibuang ya Pak ya. Gitu. Dibakar mungkin belum ada penampungan untuk pembakaran sampah. Oh, insinerator tuh loh Bu. Iya. Insinerator Insinerator, namanya. Ya. Terus apa lagi Pak? Begini Bu, ini gini Bu ya, nyambung dengan Pak RT, artinya apa Bu? Jadi ini ada dari orang gunung Bu, Ya. dari Purbahayu, itu hanya polpa kecil, Ya. itu yang mungkin ukuran 15.000 lah, Ah. itu ya, itu nggak kejangkau lah, hanya mobil satu, itu yang Ya, inisiatif, masyarakatnya banyak. inisiatif itu, kayaknya inisiatif. Nah, ini yang dipikirkan sekarang solusinya begini Bu, bagaimana kalau memangnya satu, ini memerlukan lahan juga Pak RT ya, ini kalau memangnya tempat pembuangan awal ya, itu TPA. untuk menampung Ya, awal, TPA, atau mungkin di masing-masing rumahnya disiapkan apa namanya tempat Gorong-gorong sampah. ya. Ini masalahnya tergendalanya begini Bu, kalau sampai ini cuma hanya dorongan, ini kan jauh buang ke TPA-nya, akhir tuh jauh Bu di Ya. Purbahayu sana Bu tuh, antara Perbakar Gunung Purbahayu ini kan jauh berapa kilo dari sini, ada mungkin 20 kilo lebih ya. Ya, Bagaimana solusinya nanti Ibu, mohon dari Ibu juga Insinerator bakar, kayaknya sih. bakar, ya kami sebagai warga hanya bisa memohon aja kan gitu, minim gitu, seperti truk yang ada di pemerintah Bu, Iya. kayak model dam gitu Bu ya. Iya. Ya, ya. Kalau usul Bapak di mana TPA? Daerah seberang sana. TPA kayaknya Daerah Babakan, Babakan kayaknya. daerah sawah sana ya paling. Ya. Pangandaran belum ada TPA ya Bu ya? Ada di Purbahayu, Oh, Bu. di Purbahayu. Ada. Ya. Jauh. Jauh. Itu khusus semuanya yang dari wisata, dari semua itu semua Iya. mengeluarkan di sana. TPA-nya di sana. Tapi truknya yang kurang itu Bu, cuma itu, satu. Itu yang dipikirkan. Truknya cuma angka Ya, satu. truknya gitu. cuma satu. Karena Iya, makin iya, banyak iya. makin banyak. Ada yang Pak JJ namanya- pernah kesini belum Pak RT? Kalau Banjir. sosialisasi masalah persampahan kayaknya Pak JJ belum terpikirkan. Mungkin nantinya kalau sudah mulai kelihatan kotor, mungkin pasti Pak JJ itu bisa sosialisasi masalah persampahan. Kalau sekarang kan dilihat sementara dari kemarin ini sungai kan udah mulai membagus ya, bersih habis Bersih. pengerukan kemarin ya. Itu habis Kemarin dikeruk. Iya dikeruk ini. Tapi Oke. sebenarnya relatif ini sudah agak bersih, udah bersih Pak ya. Udah, ini. Cuma di jalan-jalan itu Nah, masalah masalahnya masih lebih kotor, Yang ini yang udah dari- bersih. rumah tangga.
Ya, nanti saya sampaikan ke Pak JJ. Edukasi ke Siapa masyarakat tahu yang nanti Bu Irma bisa bantu DPR kasih anggaran kepada pemerintah daerah ya Bu. Iya. Pak Ridwan Kamil nanti. Ya nuhun Bapak sadaya sing sehat ya. Nggak ada yang sakit kan? Ini satu lagi pula, biasa kalau kita Ya. maaf Bu ya, ini banyak orang mengatakan humor gitu. Gimana sih kabupaten kok gelap nih? Lampu kayak mati Bu, belum ada pemerintah Bu. Bukan humor Pak, rumor Pak. Aduh. Pak JJ Kota Wisata. Humor ya. Pak Ridwan Kamil. Ya Bu. Memang Humornya, sangat penting ya, sekali Kabupaten dari gelap, ya. mulai Ibu Menteri sampai sekarang pensiun dari Menteri itu lahannya Ibu Susi di sini Iya. Bu, Iya. tahu persis. Iya. Jadi Nggak ada lampu, nggak ada apa-apa. Iya. Ada di dekat rumah ya Bu yang Ah. di Rumah Pak RT. Ya, ada kan itu ada lampu itu. Ya. Udah pada jatuh, nggak ada yang kontrol dari yang masangnya juga. Oh, sudah pernah ada, tapi sampai jatuh nggak Oh, ada yang nggak ada yang kontrol. kontrol. Ada lagi Pak? ya udah. Mobil sampah, tong sampah, Iya. Pak pembakaran sampah, TPA yang deket, terus tiang listrik. Oke, saya sampaikan. Ya, Bapak dan Ibu di pemerintah tolong bantu masyarakat, gitu Ya, ya. Bu harus, Irma. wajib. Bu Irma wajib ini katanya. Atau Wajib. nuhun Bapak Ibu, kasih. Nah, Bu Irma, kita udah Ya. dengerin keluhan masyarakat yang Ya. tadi jaring dapatnya sampah. Sampah. Lalu ke sini bapak-bapak juga katanya persoalannya persoalannya sampah. juga sama. Plus gelap Bu, gelap. Gelap. Padahal ini kota wisata yang dikunjungi Iya, orang harusnya dari terang. mana-mana, tapi gelap. Kelupaan. Poho, Pangandaran lah gede. Jadi saya akan jemput Pak JJ sekalian. Ya, ayo Ibu nanti Baik. kita omongin langsung sama beliau. Tapi Baik. supaya nggak lupa juga proposalnya ya Pak. Ya. Kawan Susi jangan kemana-mana. Tetap di Susi Cek Ombak. Ke laut saja. Nun Bapak. Itu harus naik. Oke, siap Bu. Makasih. Naik. Tidak boleh tidak. Jadi Bupati yang Ya. disuruh naik. Di belakang. Belakang. Ya. Ya, yang di depan kan Ibu Senator. Ah. Up, ya. Oke. Kapan lagi ngerjain Bupati Ya. Pangandaran? Nah, kawan Susi saya ajak Bu Irma keliling Pangandaran dari pantai timur, pantai barat. Sudah lihat Bu, jadi sangat dekat matahari terbit dan matahari terbenam Bu. Oh, jadi kalau ke Pangandaran tuh kelebihannya itu. Saya belajar nyupir kira-kira nyupir lagi, dulunya ya biasa nyupir truk juga biasa. Tapi SIM-nya mati, jadi baru urus lagi kemarin. Dan baru ini aja mulai nyupir lagi Bu. Ya, karena kesal Bu. Karena pandemik ini mengajarkan kita kemandirian Bu. Dan lebih disiplin juga ya. Ya. Dan kita belajar yang selama ini sudah kita tinggalkan Bu, gitu. Dari macul lah, nanam pohon lah. Benar sih Bu. Pakai masker ya Pak ya? Semua pakai masker Ibu. Ya. Masker ya. Udah divaksin? Sudah. Sudah semua. Sudah semua. Ya. Oke, makasih. Apa kabar? Baik, Ibu sehat, Bu? Ya, sengaja aku cari-cari Alhamdulillah. putar-putar di mana Pak JJ. Katanya ada di pos sini. Ya. Oh, oke. Lagi sidak Nah, prokes, Bu. nah, jangan cuma sidak prokes masker doang. Sampah. Kita nih tadi Baru baru dari lihat. pinggir pantai. Pantai. Bersih, Bu, nggak? Kotor. Situ harus naik. Oke, siap, Bu. Makasih. Naik. Tidak boleh tidak. Jadi Bupati yang Ya. disuruh naik.
Di belakang. Belakang. Iya. Ya, yang di depan kan Ibu Senator. Up, ya. Oke. Kapan lagi ngerjain Bupati Ya. Pangandaran? Oke Bapak, ayo nuhun. Kapan lagi ngerjain Pak Bupati? Saya bilang tadi, saya supirnya bekas menteri, ajudannya senator, tahanan Pak Bupati. Iya, jadi saya Rido ikhlas di belakang karena yang dipilih mantan menteri. Tadi saya pagi-pagi sudah ke sana, ke Pantai Timur. Jadi sampah plastiknya lebih banyak daripada ikannya. Sedih. Iya. Terus mereka kumpulin di pinggir, tapi di pinggir tuh tidak ada tong sampah. Sampah besar yang Saya bilang bisa itu kalau menampung airnya sampah-sampah pasang, itu. ya ke bawah lagi ke laut. Nah saya bilang ya nanti harus pemerintah buatkan. Nah Bu Irma ini kan sekarang komisaris di Pelindo. Nanti janji CSR apa mau diusahakan. Insyaallah, nanti Pak JJ bikin Ya Bu, proposal ya. emang saya Kalau mengakui- anggaran harus belum mengakui ada. dengan jujur kesadaran masyarakat tentang kebersihan ini belum sampah. Oke. Yang kedua emang sampah ini kan juga dipasok Dari Citanduy, Muara, kan? Citanduy, ya. Tetapi 5 tahun ini ke belakang tingkat kesadaran masyarakat sudah mulai bagus dan kita juga dinas mulai bagus. Iya. Hanya kan belum maksimal betul lah. Belum optimal. Tapi betul. tadi di sana nggak ada tong sampah yang besar kayak gini, Ya, yang ini nggak ya. ada tadi di sana. Belum ada, yang cuma di satu. gitu nggak ada. Pak. Nanti di tempat-tempat yang ramai sudah kita tong Sudah sampah, ada. Ini memang di sini salah Ya. satu sentra, Bu. agak bersih. Iya. Pantai lumayan bersih, tidak terlalu banyak lagi sampah. Ini bagus kalau begini, Karena mereka Bu. yang jualan situ kewajiban untuk punya Membersihkan. membersihkan di sekitar. punya. Ya kan Ini udah bersih. bersih. Sebetulnya kalau Ya, udah kalau lumayan ada bersih. alat kayak ini nih Pak JJ ini bagus nih. Nah, kita nih Bu biasa tuh di belakang itu yang kotakan Pak JJ duduk ini. Ini buat ngambilin plastik gini, puntung rokok. Nah, tuh. Puntung rokok pun bisa dapat. Mana Iya sini, nih. Pak? Apa namanya? Ini puntung rokok 400 tahun juga nggak akan hilang. Kalau daun tidak apa-apa. Ini nih puntung rokok satu tempat aja banyak kali ini. Kasih tulisan, buang sampah plastik atau puntung rokok sembarangan, denda 500.000. Yang lapor dapat 50%. Iya, jadi nggak perlu Satpol PP Kabeng kan jadi pekerjanya ngawasin emang sampah. harus mengandalkan pemerintah saja nggak cukup, Bu. Emang harus Harus, semua. ya itu tadi Masyarakat, inovatif. kebiasaan tuh diawali dengan dipaksa dulu ya, Bu. Nah, iya. Terus kalau nggak bakalan bisa. Ya, dipaksa Nah, dulu. ini kan coba puntung rokok. Satu Banyak kotak sekali ini puntung nih rokoknya. Bu, puntung rokoknya berapa nih? Hmm. Aduh, saya benci sama perokok. Gitu. Merokok sembarangan, Merokok Bu. ya merokok, puntungnya mau dikantongin. Tuh, coba nih lihat nih itu Bu. Dari Ya, bungkusnya. yang banyak puntung rokok, Bu. Iya, ini banyak Yang banget puntung rokoknya. tidak terambil, tidak angkat, Nih Bu. terbersihkan Iya. puntung rokok. Iya. Apa kabar Bapak Ibu? Dari mana? Oh Banjar. Banjar Patoman. Banjar sini. 65 kilo. Ya, 765 lah ya. Piknik apa libur atau apa nih? Ya piknik sama keluarga. Oke, lagi liburan. Oh. Sudah divaksin? Sudah semua vaksin. Gimana Pak, situasi kebersihan di pantai ini menurut Bapak seperti apa? Bagus dan bersih. Bersih sekarang ya? Cuma memang masih ada puntung-puntung rokok ya? Makanya kalau mau rokok dibuang di tempat sampah. Sisanya Ya, jangan mungkin nanti tempat dibuang sampahnya nggak ada. sembarangan. Nah ini pemerintah harus bikin asbak nih, Asbak besar ya, Bu. asbak besar. Tetap pakai masker ya.
biar Jangan sehat. lepas biar sehat. Biar sehat. Soalnya kalau nggak pada pakai masker nanti ditutup sama Pak Luhut lagi. Iya. Nanti orang-orang nggak bisa liburan. Iya. Nggak bisa dagang Iya, juga. nggak bisa dagang nggak bisa juga. liburan. Untuk kepentingan kita semua Bu ya, pakai masker ya biar Ya. sehat ya. Ya, Mamang, damang mang. Lama Lumayan teh ayeuna. Tanggal Rame. sabaraha minggu ayeuna buka? Udah 7 minggu ya? Udah rame. Udah 7 7 minggu. 7 minggu. Iya, tapi maskernya Jadi- dipakai terus ya. Sabtu minggu ge, ente Sabtu minggu ge ramenya. Udah divaksin belum? Alhamdulillah. Udah berapa kali? Udah. Baru 1 kali. Nanti nanti 28 hari divaksin lagi ya. Biar sehat. Ya, biar sehat, wisatanya juga baik. Nanti kalau tidak divaksin, kalau tidak pakai masker, kita akan tutup lagi. Kan Tutup. sayang kan, 2 bulan kemarin kan semua kan menjerit kan. Nah, sekarang kita buka, level kita sudah bagus. Ya, level kita sudah bagus, Bu. Iya. Jadi tinggal kita, ayo semua menjaga prokesnya dengan baik ya. Kang, ada efek samping nggak vaksinnya? Nggak ada efek samping kan? Nggak takut divaksin kan? Nah, itu yang harus disampaikan sama apa teman-temannya mereka yang senang, lain Bu, gitu ya. karena Kalau vaksin itu nggak ada efek samping yang seperti yang diomong-omongin orang-orang itu. Ibu piknik dari mana nih, Bu? Botram, Bu. Botram ya? Botram. Boleh ikut botram saya? Tahu lu lauk. Waduh, enak banget. Ayam. Tentang ini, Bu. Tentang ini, Bu. Orang mana nih? Oh, Banjarsari dekat Banjarsari. Ciamis. Bu, jalan. Lumayan tak? Sabaraha minggu entos lumayan. Udah berapa lama? Sebulan lebih ya? Baru mulai sih Ibu 4 minggu ini. Baik. Dibuka terus atau ingin ditutup lagi? Ah, syaratnya 1. Pakai masker, prokes, Sudah divaksin belum? vaksin. Kalau belum sekarang mau divaksin sama saya. Udah vaksin sih udah. 2 kali berarti ya? Nanti 2 kali. Harus Vaksin lah vaksin biar kedua. sehat ya. Biar wisatanya buka terus kan ramai sekarang. Ramai nggak? Dapat duit berapa Sabtu Minggu? Lesok ngaleleungit, engke rezeki naleungit nyaan. Bisa buat arisan, Bu. Arisan tuh berapa? 10 juta. Sekolah gratis. Sekolah kan gratis. Oh, kuliah bayar. Ya Pak Jeje ente nagihan pajak iya jujur gitu kuna naon. Ya. Oke. Saya selalu Larisan Ibu ya, jaga kesehatan. Ya pakai masker selalu. Nah kawan Susi tidak terasa 60 menit keliling-keliling kita sudah. Dari muara, dari nelayan. Tadi sempat bersih-bersih sedikit sampah. Wawancara dengan pengunjung dan pelaku usaha wisata. Rasanya cukup perbincangan kita. Bu Irma, terima kasih banyak berkenan Sama-sama. nemanin saya. Pak Jeje, nuhun. Tadi tidak ada Bupati mau disuruh tarik naik ke belakang. ya, tapi supirnya mantan menteri jadi mau. Nah, jadi saya bilang kita ini pokoknya untuk bekerja apa saja. Tapi kalau udah selesai ya gantian dong yang lain yang bersihkan. Masa kita terus sih? Iya, Gitu ya Pak Jeje. Oke, Bu, makasih. Kawan Sama-sama. Susi, jangan kemana-mana, tetap nonton Susi Cek Ombak setiap hari. Sabtu malam jam 8 di Metro TV. Susi Cek Ombak, ke laut Oke lah, saja. aja. Metro TV